告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护圣殿，守护亲人。Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Zhenyin Wangshuo Throne of Steel part 8. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke alurnya. Gadis di belakang meja buru-buru berkata dengan suara rendah. Adik laki-laki, cepat pergi. Ini bukan tempat yang harus Anda datangi. Jangan perhatikan mereka. Para petualang ini menjalani kehidupan yang menjilat darah dengan pisau. Kamu akan sering diperlakukan dengan buruk. Tapi mereka seharusnya tidak berani melakukan apapun padamu. Bagaimanapun juga, ini adalah Guild. Setelah mengucapkan kata-kata ini, gadis itu tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang disebut ketegasan di mata jernih pemuda di depannya. Dia seharusnya tidak menghina ibuku. Sambil berbicara, Long Ho Chen mengambil sesuatu dari tangannya dan menyerahkannya kepada gadis itu, lalu berbalik dan berjalan menuju pria berjenggot itu. Long Ho Chen 10 tahun tidak setinggi dada pria berjenggot, tapi langkahnya sangat stabil. Yo, lihat semuanya. Anak kecil ini marah. Lihat wajah kecil yang cantik ini. Ini lembut dan berair. Bahkan jika itu benar-benar perempuan, kirimkan saja ke rumah bordil untuk menjadi pelacur kelas 1. Bir memiliki kampak perang bermata 2 di tangannya. Pada saat ini, dia menopang kapak perang di tanah, menyandarkan tubuhnya dan menatap Long Ho Chen dengan ekspresi main-main. Long Ho Chen berhenti di depan pria berjenggot. Wajahnya tenang, pinggangnya lurus, tangan kirinya mengepalkan tinjunya di dada kanannya, dan dia melakukan penghormatan kesatria biasa. Saat berikutnya, dia mengeluarkan sarung tangan putih dan melemparkannya ke lawannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 pedang di belakang punggungnya, dengan pedang mengarah ke bawah dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia, telah menghina ibuku. Aku, Long Ho Chen, sebagai calon kesatria di kuil kesatria, menantang kamu. Jangan takut untuk mati. Suara Long Ho Chen jelas, dan semua orang di sekitarnya bisa mendengarkannya dengan jelas. Untuk sesaat, para petualang yang tertawa dan membuat kebisingan itu semua terdiam. Pria jenggot itu juga tercengang. Namun, dalam sepersekian detik, pria berjenggot itu bereaksi. Hahaha, tertawa terbahak-bahak. Lihat, bajingan kecil ini pasti telah mendengar terlalu banyak cerita, dan dia masih mempelajari tantangan menjadi kesatria. Dan dia adalah seorang kesatria. Rambutmu panjang. Apakah kamu siap? Aku akan setuju dengan tantanganmu. Ayo, datang dan gigit aku. Ha. Long Ho Chen mengangkat pedang di tangan kanannya dan menunjukkannya dengan dingin. Tolong. Meskipun dia berada di kuil petualang untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya di sini. Bahkan jika itu adalah tantangan formal dari seorang kesatria. Setelah mengatakan ini, dia sudah keluar duluan. Prajurit kapak berjenggot mengikuti tanpa ragu-ragu, diikuti oleh sekelompok besar orang yang menonton kesenangan. Hanya gadis yang duduk di belakang konter yang menatap kosong pada lencana di tangannya. Kesatria kuasi kelas 2? Apakah dia benar-benar kesatria kuasi? Berjalan keluar dari kuil petualang, sinar matahari yang hangat tidak menyelesaikan kesuraman di hati Long Ho Chen. Pada saat ini, ganjaran King Yu bergema di dalam hatinya. Tak perlu banyak bicara pada musuhmu. Bersihkan rasa malu dengan pedangmu dan darah musuhmu. Pria berjenggot itu juga keluar, mengambil kapak perang bermata 2, mengangkat jarinya dan menunjuk Long Ho Chen.
Ayo bajingan kecil, biarkan kakek mengajarimu pelajaran. Pria itu berbicara, aku tidak akan membunuhmu, berikan saja tubuhmu. Aku bisa menjualnya ke rumah bordil. Dan aku bisa mendapatkan beberapa koin emas. Hahaha. Sama seperti ada ledakan tawa di sampingnya, Long Ho Chen pindah. Mengisi, langkah tergesa-gesa terdengar seketika. Long Ho Chen meningkatkan kecepatannya ke ekstrim dalam sekejap. Dan orang-orang di kedua sisi dapat dengan jelas melihat bahwa ada sentuhan ekstra putih pada sepasang pedang besi halus di tangannya. Pedang putih bersih memang pedang putih murni yang sering digunakan oleh kesatria tingkat rendah dari kuil kesatria. Dalam sekejap, tawa terhenti tiba-tiba dan Long Ho Chen sudah mendekati pria itu. Bir terkejut ketika dia melihat serangan Long Ho Chen. Dia juga tahu pedang putih murni dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini sebenarnya adalah anggota kuil kesatria dan menyinggung 6 orang pijak besar, kepala kuil kesatria. Pemimpin kuil kesatria, bagaimana dia bisa menjadi petualangan biasa? Tidak peduli, bunuh anak ini dulu. Jika itu masalah besar, segera lari. Sambil memikirkannya, pria berjenggot itu jahat, dan dia mengayunkan kapak bermata 2 di kedua tangan dan menebas ke arah Long Ho Chen, yang bergegas ke arahnya. Dia adalah prajurit tingkat kedua dan ketiga dari profesi prajurit. Kekuatan spiritual melebihi 120. Langkah dan tebasan berat ini juga mengesankan dan kuat. Namun, selama setahun terakhir, Long Ho Chen harus menghadapi monster dalam perjalanan pulang hampir setiap minggu. Dan dia memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya. Kuncinya adalah saat ini. Dia harus tetap tenang. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dia menggunakan teknik sebelumnya untuk menghentikan serangan ketika menghadapi Li Xin lagi. Dan kali ini dia juga menghubungkan teknik lain. Pedang ganda diletakkan di rak, dan pertahanan ilahi selesai tepat sebelum kapak bermata 2 jatuh. Betapa akuratnya penilaian diperlukan untuk melakukan ini, tanpa kekuatan spiritual yang berbeda dari orang biasa. Long Ho Chen tidak akan pernah bisa menyelesaikan hubungan ini. Dengan ledakan keras, kapak perang bermata 2 itu menebas dengan keras di persimpangan 2 pedang yang didirikan. Banyak orang tidak bisa membantu, tetapi menutup mata mereka. Kontras antara sosok Long Ho Chen dan janggutnya terlalu kuat. Di mata banyak orang, dia harus memilih pertahanan seperti itu dengan tergesa-gesa. Tetapi pada usia yang begitu muda, berapa banyak kekuatan spiritual yang bisa dia miliki? Dan tebasan jenggot yang berat sama dengan pedang putih murni. Itu juga memiliki efek meningkatkan kekuatan serangan, dan itu masih merupakan senjata yang berat. Para petualang yang menyaksikan pertempuran tampaknya telah melihat adegan pedang terpotong. Namun, pedang besi halus di tangan Long Ho Chen tidak patah. Dalam emosi ngeri, pria berjenggot, kapak perang bermata 2 itu bergoyang, dan pintu kosong di depan dadanya terbuka lebar. Pertahanan ilahi Long Ho Chen tidak dapat dipatahkan, bahkan oleh kesatria tingkat ketiga Li Xin. Bagaimana dia bisa menjadi pejuang tingkat kedua seperti dia? Pada saat ini, Long Ho Chen tampaknya memiliki sepotong cahaya di tubuhnya, dan 2 pedang disilangkan di tangannya, hampir menyelesaikan tebasan silang. Dengan 2 embusan, kedua pedang besi itu menebas armor kulit di depan pria berjenggot tanpa urutan tertentu. Mata berjenggot melebar, dan seteguk darah menyembur keluar. Pertahanan ilahi Long Ho Chen tidak terlalu dalam. Dia tidak bisa meminjam kekuatan spiritual seperti Li Xin. Tapi kekuatan spiritual berjenggot ini hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya. Dan kebetulan dipinjam 20 poin oleh pertahanan ilahi Long Ho Chen. Kekuatan spiritual.
ditambah dengan peningkatan pisau putih murni dan kekuatan spiritual Long Ho Chen sendiri lebih dari 100 poin. Kekuatan pukulan ini bahkan melampaui pukulan kekuatan penuh Bert sendiri. Bagaimana mungkin armor kulit biasa di tubuhnya bisa melawan? Anak kecil, 2 seruan terdengar, dan 2 pria besar di antara kerumunan bergegas keluar, jelas dengan janggut. Petualang adalah profesi yang sangat berbahaya, biasanya dalam tim. Namun mereka bergegas keluar terlambat. Setelah tebasan silang, pedang kanan Long Ho Chen menerima tusukan tanpa ragu-ragu, dan ketajaman pedang besi langsung menebus tenggorokan jenggot dan ditarik kembali seperti kilat. Bajingan! 2 pria kuat yang bergegas keluar, bergegas menuju Long Ho Chen. Berhenti! Sebuah suara dingin terdengar dan kemudian cahaya kemasan pucat melesat ke langit di belakang Long Ho Chen, dengan paksa menjatuhkan kedua petualang yang bergegas itu kembali. Li Xin berdiri di sana dengan wajah dingin. Kedua pedang di tangannya terpisah di kedua sisi tubuhnya, dan lingkaran cahaya keemasan kekuatan spiritual muncul di kedua sisi tubuhnya, menunjukkan kekuatan kesatria tingkat ketiganya. Hah, ini mawar berduri! Seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berseru. Jika kamu menginginkan kematian, aku tidak keberatan mengirimmu untuk menemui orang yang baru saja meninggal. Suara dingin Li Xin penuh dengan niat membunuh. Kedua pria kuat itu juga pejuang. Yang satu memegang pedang yang berat, yang lain memegang pedang dan perisai. Melihat Li Xin, ada cahaya yang tidak pasti di wajahnya. Mereka secara alami tahu bahwa mereka tidak masuk akal. Long Ho Chen adalah pemenang dari pria berjenggot yang terbunuh dalam duel, dan bahkan tentara pertahanan kota tidak bisa ikut campur. Prajurit yang memegang pedang berat itu berteriak dengan marah. Kakak ketigaku baru saja membuat beberapa lelucon. Anak ini akan membunuh. Apakah ini kebajikan para kesatriamu? Salah satu dari kedua pejuang ini adalah pejuang tingkat 3 dan tingkat 2, dan yang lainnya adalah pejuang tingkat 2 dan 8. Bersama-sama, mereka secara alami tidak takut pada Li Xin, tapi mereka tidak peduli dengan kuil kesatria di belakang Li Xin. Li Xin mendengus menghina. Apakah kamu buta? Kakakku adalah kesatria hukuman, bukan kesatria penjaga. Prinsip kesatria hukuman adalah untuk melenyapkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Dengan amarah saudaraku, jika bukan karena apa temanmu itu sangat menjijikkan, bagaimana dia bisa membunuh? Jika kamu tidak yakin, ayo pergi bersama. Saat dia berbicara, pedang panjang Li Xin di kedua tangannya berubah menjadi serangkaian lintasan aneh di udara, dan energi cahaya keemasan pucat menyembur keluar dari tubuhnya. Herodes, dengan desisan panjang dalam lintasan memutar yang aneh itu, seekor kuda tinggi dan kuat dengan sayap di punggungnya melangkah keluar. Kuda ini keluar dalam warna merah muda yang sangat langka. Panjangnya sekitar 8 kaki dan tingginya 6 kaki. Sayap di belakangnya tidak terlalu lebar dan sepertinya bisa terbang bersamanya. Ada tonjolan kecil di punggungnya, atas kepalanya. Matanya merah padam, tetapi begitu muncul, aura energi yang kuat meledak darinya. Ada suasana keagungan di mata berwarna mawar. Li Xin mengetuk-ngetukkan jari kakinya di tanah, melompat dan mendarat di punggung kuda, menatap dua kesatria di seberangnya. Matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Julukan Li Xin dari mawar berduri berasal dari tunggangannya. Ini adalah unicorn, mawar di bawah umur. Bahkan jika masih di bawah umur, itu adalah monster utama tingkat 5 yang sebenarnya. Dengan itu, apalagi seorang prajurit tingkat ketiga, bahkan jika itu adalah tingkat keempat, Anda harus berjalan-jalan ketika Anda bertemu dengannya. Awalnya prajurit dengan peringkat yang sama bukanlah lawan para kesatria.
Dia adalah seorang kesatria yang kembali dari gunung suci kesatria. Prajurit yang memegang perisai berseru. Keduanya saling memandang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka dengan cepat mengambil tubuh rekan mereka dan pergi. Banyak petualang di sebelah mereka berbicara dengan suara rendah. Orang-orang ini dari luar, dan mereka bahkan tidak mengenal Mawar berduri pada hari pertama aula cabang Hoyue. Mereka pantas menderita. Kakak, Long Hojen telah berdiri di samping Li Xin sebelumnya, tapi ekspresinya tidak banyak berubah setelah membunuh seseorang. Li Xin melompat dari punggung Unicorn Mawar, tersenyum dan berkata, "Bocah bodoh, mengapa kamu lari ke kuil petualang?" Ternyata dia pernah mendengar Long Hojen menanyakan tentang kuil petualang sebelumnya. Dan dia khawatir bahwa dia akan datang ke tempat ini sendirian, tempat di mana ular bercampur, diikuti tepat pada waktunya untuk adegan tadi. Long Hojen berkata, "Guru menyuruhku untuk mengambil tugas tingkat kedua." Li Xin berkata tanpa berkata-kata, "Gurumu benar-benar tidak mengkhawatirkanmu. Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu." Memasuki kulit petualang lagi, mata para petualang itu berubah ketika mereka melihat Long Hojen. Belum lagi dia memiliki kakak perempuan yang begitu kuat di sisinya. Tapi dia baru saja membunuh prajurit kapak hanya dengan beberapa trik. Itu pasti kesatria kuasi. Meskipun orang-orang ini tidak tahu pertahanan ilahi, mereka selalu dapat melihat usia Long Hojen. Dia adalah seorang kesatria semu di usia yang sangat muda. Bukankah kuil kesatria melindunginya seperti harta karun? Dan tidak akan ada yang berani melakukannya lagi. "Kesatria, Tuan Kesatria, aku akan memberimu lencana." Gadis yang berada di belakang meja muncul segera setelah mereka kembali ke kuil petualang. Dan dengan hormat mengembalikan lencana itu ke Long Hojen. Setelah melihat lencana ini barusan, setelah Zhang Hou, dia juga berlari keluar untuk menonton pertempuran. Dan dia memiliki keindahan segalanya. Pada saat ini, matanya melihat Long Hojen lebih penasaran. Hal berikutnya sederhana. Long Hojen memilih misi untuk terburu dan membunuh 10 monster tingkat menengah, tingkat kedua di rawa Hoyue, 100 mil di utara kota Hoyue. "Saudaraku, aku akan pergi denganmu, atau kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun rawa Hoyue tidak memiliki binatang buas tingkat tinggi, masih ada monster level 3, dan bahkan ada monster level 4. Selain itu, aku bisa pergi lebih cepat denganmu." "Kakak, ini tidak baik. Guru meminta saya untuk menyelesaikannya tugas sendiri." "Ada apa? Kamu yang menyelesaikan tugas sendirian. Tugasmu adalah membunuh monster itu sendiri, dan aku hanya bertanggung jawab untuk melindungimu dari serangan monster lain. Itu saja. Ayo pergi." Sementara dia berbicara, Li Xin menyeret Long Hojen keluar dari kulit petualang, menaiki unicorn mawarnya, dan meninggalkan kota. Ini adalah pertama kalinya Long Hojen menunggang kuda, dan dia merasakan perasaan baru yang luar biasa di hatinya. Duduk di punggung unicorn mawar sangat stabil, dengan Li Xin di belakangnya. Dia bisa mencium aroma mawar yang samar, dan dia tidak tahu apakah itu saudara perempuannya atau unicorn mawar. Segera mereka berdua meninggalkan kota yang mengejutkan Long Hojen. Li Xin tidak hanya tidak menghentikan kudanya ketika mereka meninggalkan kota, tetapi para prajurit yang menjaga kota malah memberi hormat padanya. Setelah meninggalkan kota Hoyue, unicorn mawar melepaskan kecepatannya, dan adegan yang mengejutkan Long Hojen muncul. Lapisan cahaya merah samar dilepaskan dari unicorn mawar, dan suhu di sekitarnya meningkat secara signifikan. Kecepatannya meningkat tajam, tetapi dengan perlindungan tirai cahaya merah pucat, dia tidak bisa merasakan angin bertiup. Sayap di belakang unicorn mawar menyebar dari waktu ke waktu, membuat berlari lebih stabil, dan kecepatannya secepat terbang di udara itu biasa. "Ini sangat cepat. Kakak,
Tungganganmu luar biasa. Bagaimana kamu bisa memiliki tunggangan seperti itu? Bagaimanapun, Long Hujan masih anak-anak. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dengan perasaan baru seperti itu? Li Xin tersenyum dan berkata, selama kamu menjawab pertanyaanku, aku akan memberitahumu. Long Hujan berkata, kakak, tanyakan. Li Xin berkata, apakah kamu pernah membunuh orang sebelumnya? Jika tidak, mengapa kamu merasa seperti kamu tidak merespon setelah membunuh prajurit kapak? Saya tidak akan pernah melupakan rasa sakit setelah pembunuhan pertama, tetapi saya muntah 3 hari 3 malam. Long Hujan menggaruk kepalanya dan berkata, saya belum pernah membunuh orang sebelumnya, tapi saya telah membunuh binatang monster guru, berkata bahwa Anda harus memperlakukan musuh seperti binatang. Dan Anda tidak dapat menunjukkan belas kasihan. Sebelum mengkonfirmasi bahwa lawan sudah mati, jangan lepaskan. Karena dia monster. Kenapa aku harus merasa tidak nyaman? Aku sudah membunuh banyak monster, dan aku belum melihatnya lagi setelah pukulan terakhir. Bahkan tidak mengetahuinya sendiri. Karena budidaya pertapa di ruang bawah tanah, semut burung hantu telah lama membuat emosi ketakutan menghilang. Li Xin berkata tanpa daya, saya benar-benar tidak tahu. Apakah harus mengatakan bahwa Anda murni dan tanpa cacat di dalam hati Anda atau bahwa Anda berdarah dingin, namun guru Anda benar. Long Hujan sangat ingin tahu bagaimana memiliki tunggangan yang bagus seperti unicorn mawar dan buru-buru bertanya, kakak, bagaimana Anda mendapatkan unicorn mawar ini? Li Xin berkata, jangan khawatir, bahkan jika saya tidak memberitahu Anda pasti akan tahu di masa depan. Karena Anda, seperti saya, memiliki kualifikasi untuk pergi ke Gunung Suci Kesatria untuk memilih tunggangan. Di mana Gunung Suci Kesatria? Long Hujan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kuil kesatria kami. Kebanyakan kesatria hanya bisa menggunakan kuda atau menjinakkan binatang buas sebagai tunggangannya. Tapi ada beberapa pengecualian, yaitu kesatria muda paling berbakat di setiap cabang. Siapapun yang bisa lulus penilaian kesatria sebelum usia 20 tahun dan menjadi kesatria peringkat ketiga atau lebih tinggi memenuhi syarat untuk pergi ke Gunung Suci Kesatria di bawah rekomendasi dari kuil cabang. Anda adalah seorang kesatria pada usia 10 tahun dan Anda menjadi seorang kesatria sebelum usia 20 tahun. Tidak masalah.